فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق Allahul Azim. Hafal surat Naba Az-Zalzalah. Berapa ayat? 8 ayat. Berapa kalimat? Hitung 35 kalimat. Berapa huruf? Alhamdulillah 149 huruf. Ada di Al-Quran juz 30 surat Az-Zalzalah juz Amma. Bocah-bocah TPA pada apa? Ibu-ibu majelis taklim apa? Pak Lurah apa? Insya Allah apa sudah. Az-Zalzalah artinya adalah, kira-kira apa Az-Zalzalah itu? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Ketika bumi diguncangkan dengan seguncang-guncangnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan ketika bumi mengeluarkan isi perutnya. Wa qalal insanu malaha. Maka semua manusia bertanya, ada apa ini? Kira-kira cerita apa? Hari kiamat. Karena hari kiamat nanti bumi ini berguncang sedahsyat-dahsyatnya. Bukan hanya berguncang di Lampung. Berguncangnya bukan hanya lokal, tapi seluruh dunia, bahkan sampai langit ketujuh pun ikut bergoncang. Jenengan pernah boten ngerasa no enten satu daerah yang terkena gempa bumi. Agin jago duk kan gak lama saking niku enten berita telah terjadi gempa bumi di Tanggamus umpamanya. Terus jenengan sing agi pada duwe pitik angrem ndoke delai awu. Apa hubungannya itu awu dengan gempa bumi? Ya, bojone meteng barang diawoni. Bapak, Ibu, semuanya itu akan berguncang sehingga orang yang hamil pada saat itu keguguran hamilnya. Seorang ibu-ibu yang sedang gendong anaknya, sedang menyusui bayinya langsung ditinggal dan dia akan lari, gak mikir bahwa dia punya bayi. Seorang suami yang sedang memandang istrinya langsung kabur. Kenapa? Berguncang. Yang dari sebelah timur lari ke barat, yang dari barat lari ke timur, yang dari utara lari ke selatan, yang dari ke selatan lari ke utara, berhamburan bagaikan anai-anai yang berhamburan. Nopo anai-anai? Kaput. Nek mulai musim udan mungkin niki musolah masjid biasanya terus larone kebek. Ngerti laron? Ya kuwi anai-anai. Berterbangan. Kan laron niku berterbangan nggih. Enten sing ngalor, enten sing ngidul, enten sing ngulon, enten sing ngetan, satu sama lain saling bertabrakan dan nanti akan terjadi semacam itu. Kapan? Idza zilatil ardu zilzalah.
ketika bumi goncang dengan segoncang-goncangnya. Tidak hanya itu, wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi ini akan mengeluarkan isi perutnya. Jadi sing duwe weteng senes jenengan tok. Ini bumi pun punya perut. Nek wetenge jenengan ngetokaken isi perut metune apa? Antes mangan jeruk mutah metune jeruk. Entes madang karo genjer mutah metune. Nanti bumi ini isi perutnya akan keluar semua. Emas keluar, batu bara keluar, mayit-mayit keluar, semuanya keluar. Bayangkan ibu, jangankan seluruh dunia dari ujung sampai ujung. Indonesia tahun 1828 nek mboten salah. Duwe gunung apa jenenge? Krakatau. Gunung Krakatau jeblok kena semua seluruh dunia. Bahkan Pulau Sumatera dengan Jawa yang dulu satu langsung berubah menjadi dua, hanya satu gunung. Terus terjadi lagi di Indonesia Timur, apa jenenge kayak lumpur panas di Jawa Timur tahun 2006. Lapindo, semuanya merasa ketakutan. Tahun 2004 di Aceh terkena tsunami, baru lokal Pak. Kula sing temriki panjenengan sing mriki gegere melu gredeg kabeh. Lah nanti bukan lokal di sana, bukan di sono, tapi di sini dan di sana semuanya bergoncang. Kira-kira rasanya kepriwe gue? Kan medeni nggih. Ya nek goncangan-goncangan lokal ora medeni. Malam semua ada goncang-goncang. Gue ora medeni gue. Lah nanti semuanya bergoncang. Itulah yang akan terjadi di alam ini. Hancur lebur. Wa qalal insanu malaha. Semua manusia bertanya-tanya, ana apa kiye? Ana apa kiye? Wis guna-guna kiamat kowe sing takon ana apa kiye? Dan semua menyesal ibu. Yang kemarin belum mau sholat, mikir Pak sholat ngesuk. Sing isih nom-nom bujang, sholat Mas engko nek wis umur 40. Umur 40 Pak ngaji ngesuk nek wis umur 60. Terjadi kiamat, mereka baru ngomong, kenapa saya nggak ibadah dari kemarin? Kenapa saya nggak ikut ngaji dari dulu? Hari ini hancurlah alam ini, nggak ada waktu bagi saya. Dan hari itu pintu tobat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ayat niki turun ibu ketika baginda Rasul sedang makan bersama dengan sahabat setianya namanya Abu Bakar Siddiq. Isih enak-enak mangan. Malaikat Jibril hadir menyampaikan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Muhammad, Allah menyuruh engkau untuk mendapatkan wahyu ini. Dibacakan oleh Jibril, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Sampai selesai dibaca oleh Nabi Muhammad, didengar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Sementara Abu Bakar sedang makan. Saat itu pula berhentilah makan Abu Bakar, meneteskan air mata. Jenengan ten mriki diwacaken kan biasa-biasa bae. Sing mangan ya tetep mangan. Tak delengaken mau ya ora ana sing nangis. Abu Bakar menangis. Ditanya oleh baginda Rasul,
Wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apa kata Abu Bakar? Wahai Nabi, bagaimana mungkin saya enggak menangis? Itu ayat turun menceritakan tentang akan terjadinya hari kiamat. Semua orang akan mati, kita semua akan mati. Di akhir ayat pun di situ dinyatakan amal kita kecil atau besar semuanya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasul, apa mungkin amalan-amalan kecil, pahala kecil itu akan dibalas? Iya. Dosa-dosa kecil juga akan dibalas, kata Abu Bakar. Nabi menjawab, wahai Abu Bakar, kalau engkau merasakan rasa yang tidak enak, yang berat pada badanmu, seperti engkau merasakan sakit, itu sesungguhnya Allah sedang melebur dosa-dosamu yang kecil itu. Sementara pahalamu yang kecil-kecil itu oleh Allah disimpan dan nanti pada hari akhirat akan diberikan kepadamu. Ciri Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalan kula sing cilik-cilik, kebagusan sing cilik-cilik oleh Allah disimpan. Pahalanya diberikan teng kula jenengan nanti pada hari akhirat. Panen kula panjenengan teng mriku. Sementara dosa-dosa kecil kula jenengan yang beriman, yang beramal soleh, punya dosa-dosa kecil, duwe dosa cilik napa mboten? Terus kula jenengan ngerasa mboten kepenak dapat balak dari Allah, umpamane cop lara weteng. Enten mboten tukang lara weteng? Tukang lara sikil. Enten mboten? Tukang nut-nut dase. Napa meleh? Hidupnya sulit mencari rezeki, golek duit angele, pol. Itu kan kesulitan nggih. Itu sengaja dari Allah Subhanahu wa taala untuk melebur dosa-dosa kula jenengan sing cilik-cilik niku. Mulane mengko sing lara weteng ora usah nangis. Alhamdulillah. Nah, dosanya diampuni. Sing isin nut-nut alhamdulillah. Kenapa? Dosanya diampuni. Dadi nek sing ora tau mriyang malah bahaya nih gue. Dosane ora urung di ngapura. Pak nyong alhamdulillah sehat terus ora tahu sakit blas. Kuwi tandane dosa-dosa cilike urung di ngapura. Tapi ana wong aduh lara weteng agi di ngapurani dosane. Dasku lara ese di ngapurani dosane. Boleh duit angel men agi di ngapurani dosane. Dadi sing ngalami kaya kowe belajar ucapkan alhamdulillah. Sakit mboten niku? Kayane angel kayane. Bapak Ibu ingkang kula hormati, maka ambil hikmah dari rasa tidak enak. Karena itu dalam rangka sedang diampuni dosa-dosa kula jenengan. Mbok menawa keluarga kula jenengan enten sing umuripun sepah, udah umur 70 tahun, 80 tahun, mungkin hari ini nggak bisa ikut kita. Mungkin hari ini masih tidur di atas ranjang, sudah nggak bisa apa-apa. Ibu-ibu saksikan bahwa penyakit yang mengidap orang-orang itu adalah dalam rangka Allah sedang mengampuni dosa-dosanya. Harapannya adalah ketika dia meninggal dunia nanti dalam keadaan sudah tidak membawa dosa, karena siksanya sudah di dunia, di akhirat tidak tersiksa lagi. Enten boten wong tuane jenengan sing kaya kowe. Dadi mikire tekan kono, oh bapakku, mamaku agi di ngapurani dosane. Aja malah digebuk. Rika kowe ngesel-ngeselin nyong. Karena jenengan tukang nguris itu. Kan ana wong sing kaya kowe.
ngurusi wong tuane kok malah kesel, malah mentang-mentang, malah oleh ngomong ora kepenak, ya cepet mati bae Rika. Mboten angsal. Orang seperti itu karena sedang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala supaya nanti di akhirat tidak tersiksa. Bapak Ibu ingkang kula hormati, itu idza zilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu malaha. Sakniki yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu, ini ceritanya sudah selesai kiamat. Pada hari itu berarti hari akhirat. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan tentang kabar-kabarnya. Terusannya apa? Bi anna rabbaka auha. Karena sesungguhnya Tuhanmu telah menyuruh bumi untuk bercerita. Yauma idzi yasdurun nasu astatan liyurau a'malahum. Dan pada hari itu pula manusia-manusia dibangunkan dari kuburnya, berjalan berkelompok-kelompok untuk ditampakkan amal-amal yang pernah dilakukan dulu waktu di atas dunia. Nah, ini cerita kiamat sudah selesai. Kula panjenengan bakale dihidupkan kembali. Kan tadi kiamat mati kabeh nggih. Enten mboten pas kiamat mboten mati. Sinten? Israel mboten mati nggih. Ketika hari kiamat, Ibu, semua manusia mati, semua jin mati, hewan-hewan mati. Yang belum mati ada 3 makhluk. 1 Israfil. Karena Israfil tugasnya meniup trompet, belum mati dia. Yang kedua Israel, yang tugasnya nyabut. Yang ketiga iblis. Nah, Israfil, Israel, iblis. Terus kira-kira telu ge sing arep mati dhisit sing ndi? Israfil mati duluan. Karena nanti setelah mati dibangunkan terus suruh niup sangkakala kedua. Setelah itu tinggal Israel dan iblis. Kira-kira ndi dhisit kowe? Nek iblis keri sing jebut Israel siapa? Maka yang mati duluan antara Israel dengan iblis adalah iblis. Dan iblis di hadapan Israel ditanya oleh Israel, "Iblis, saya dapat pesan dari Allah. Kalau engkau mau bertobat hari ini, dosa-dosamu semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala." Beri kesempatan, Pak. Iblis laknatullah. Iblis makhluk paling jahat. Hari itu ketika mau dicabut nyawanya, diberi kesempatan untuk tobat. Mikir si iblis, we. Ya, aku pingin tobat Israel, tapi ada syaratnya enggak? Gue Israel kakek takon gue. Cara ora takon tobat kan rampung nggih. Isi takon gue. Jadi mirip kayak wong Israel gue, takonan. Ada syaratnya enggak? Ada. Syaratnya apa? Nanti saya tanyakan dulu sama Allah. Maka Israel bertanya sama Allah, "Wahai Tuhanku, iblis dia menyatakan mau bertaubat, tapi syaratnya apa?" Maka Allah menjawab, "Wahai Israel, iblis itu dulu dia terusir dari surga gara-gara ia tidak mau hormat kepada Adam alaihis salam. Hari ini aku terima tobatnya, tapi dengan satu syarat. Syaratnya hormat di atas kuburan Nabi Adam alaihis salam."
Disampaikanlah kepada iblis. Apa jawab iblis? Lah, dulu ada masih hidup, saya disuruh hormat aja gak mau. Lah sekarang sudah mati, masa saya suruh hormat? No, kata dia. Sombong betul gue. Sombong. Akibat kesombongannya, ternyata iblis mending mati dalam keadaan kafir daripada dalam keadaan bertobat. Dicabutlah nyawa iblis dalam keadaan iblis tidak bertobat. Nauzubillah min dzalik. Mulane kula jenengan aja mati dhisit nek urung tobat. Nek ana wong urung tobat kok mati dhisit berarti kaya wiri kasih ngomong. Kayak iblis nek urung tobat kok mati, mirip karo iblis. Nah Bapak Ibu, setelah itu mati semua tinggallah Israel. Maka Israel itu matinya kepriwe gue? Apa dijebuk dewek? Nah jebuk dewek berarti bunuh diri, sementara bunuh diri itu berdosa. Maka Israel nyawanya langsung dicabut oleh yang punya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Mboten bunuh diri, penok temen bunuh diri. Dicabut oleh Allah, matilah Israel. Maka pada hari itu Maliki Yaumiddin. Tidak ada raja, tidak ada pemimpin, gak ada apa-apa lagi. Yang ada hanya Tuhan yang Esa, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bertanya, mana dulu Pak Lurah yang ngaku-ngaku jadi pemimpin? Kayak gue. Mana bupati yang dulu membusungkan dada jadi pemimpin? Mana presiden-presiden sedunia yang dulu ngaku-ngaku jadi orang nomor 1? Mana? Hari ini gak ada, yang ada hanya aku. Itulah makna dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Pada hari itu raja di raja hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dari mati semua, tinggal Allah. Allah zat yang tak bisa mati. Allah ada tanpa ada yang mengadakan, dan Allah tidak akan pernah diakhiri oleh ketiadaan. Kalau manusia kan dulu nggak ada, sekarang ada, besok nggak ada. Kalau Allah dulu ada, sekarang ada, besok tetap ada. Kowe Gusti Allah jenenge. Maksudnya, ya, nek ana wong ngaku-ngaku dadi Tuhan, kira-kira jenengan percaya mboten? Kenapa? Wong biyen ora ana siki dadi ana, berarti itu Gusti Allah. Gusti Allah kuwi biyen ana, siki ana, ngesuk kuwi Gusti Allah jenenge. Ada sebelum kata-kata ada belum ada. Dan Allah tetap ada sekalipun kata-kata ada sudah tidak ada. Bapak Ibu ingkang kula hormati, setelah itu maka bumi ini oleh Allah diganti dengan bumi yang baru. Diratakan semua. Kemudian Allah turunkan, ceritane hari kiamat. Allah turunkan air dari langit. Yang air itu bukan air hujan seperti biasanya, tapi air itu mirip seperti air mani. Ngerti air mani? Sing tukang deleng siapa? Turunlah dari langit, jatuh ke atas bumi. Maka ketika jatuh di atas kuburan seseorang dengan kuasanya Allah, karena Allah dulu juga menciptakan manusia dari tidak ada, ya tak? Diambil dari tanah, jadilah tubuh manusia. Nanti nggak ada apa-apa lagi, Allah seperti menciptakan yang awal. Nggak ada menjadi ada. Dari kuburan-kuburan yang kejatuhan air seperti air mani itulah tumbuh tubuh manusia. Jadi besok Pak Lurah metu mening, ya wonge kaya kowe. Ora beda ora. Pak Kadus ya kayak keluar lagi mirip.
kemudian oleh Allah ruh-ruh yang dulu itu dicabut oleh roh disuruh oleh Allah, wahai ruh silakan masuk ke dalam tubuhmu kembali. Maka ruh itu masuk ke dalam tubuh kula jenengan masing-masing. Kemudian kula panjenengan bangun dari alam kuburnya berkelompok-kelompok, di situ berkumpul jadi satu, akan dimintai pertanggungjawaban. Yauma idziyas turun nasu astatal liyurau a'malahum. Maksud, jadi di akhirat bukan cuma ruh tok Pak Ibu, ada tubuhnya dengan tubuh yang baru. Bapak Ibu ingkang kula hormati, satu saat Nabi Muhammad berkumpul dengan para sahabat. Nabi Muhammad membaca ayat yauma idzin tuhaddisu akhbaroha. Pada hari kiamat nanti bumi itu akan menceritakan kabar-kabarnya. Maka Nabi bertanya dengan sahabat, wahai sahabat, apa yang dimaksud bahwa bumi itu akan menceritakan kabarnya? Maka sahabat mengatakan, ya Rasul, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya itu lebih mengetahui, kami tidak mengetahui. Maka Nabi menjawab, wahai para sahabat, yang dimaksud bumi akan bercerita, menceritakan kabar-kabarnya adalah nanti pada hari akhirat, manusia laki-laki, manusia perempuan dikumpulkan di padang mahsyar, dan pada saat itu bumi akan bercerita menjadi saksi atas perbuatan orang-orang itu yang pernah dilakukan di atas bumi. Jadi mungkin bumi menjadi saksi atas perbuatan kula panjenengan. Bumi bisa bicara. Kula jenengan aja mikir Pak, aja mikir kayak gini Pak, masa bumi bisa ngomong, wong bumi be ora duwe cangkem. Bukan sing bisa ngomong sing duwe cangkem. Kayak gue, biasanya wong pada mikir kayak gue. Ibu bapak yang bisa mengeluarkan suara itu bukan cangkem, tapi benda apapun yang oleh Allah ditakdirkan bisa bicara, bisa bicara. Mulut pun kalau oleh Allah ditakdirkan nggak bisa bicara, ya nggak bisa bicara. Kulo tanglet ayam duwe cangkem mboten? Bisa cerita karo Rika? HP duwe cangkem napa mboten? Bisa ngomong? Bisa cerita karo HP? Bisa. Jenengan lagi jagong kaya kiye, bojone nang ngarepe, kadang-kadang bojone dicueki malah cerita karo HP sing nang kanan. Halo. Halo. HP-ne dicangkem mboten? Mboten, bisa bercerita, Pak. Radio nggak ada mulutnya bisa cerita. Televisi nggak ada mulutnya bisa cerita. Nanti bumi yang nggak ada mulutnya oleh Allah disuruh bercerita. Yuk. Karena semuanya atas kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane Pak, ini nanti bercerita ya. Oke. Biyen Pak Mubarok hari Minggu tanggal 17 bulan November tahun Desember 2023 ceramah nang kene ngomong kayak dulu Pak Lurah sing ngomong ngisor kena kae. Ngisor ibu-ibu ya cerita sama. Kalau kula jenengan gawe elek ya cerita. Duh Gusti, aku mbiyen blukaran. Nang dhuwurku ana wit dilem. Nang dhuwurku ana wit gedang. Kowe biyen Ahmad karo Paijem cewekan nang kono kowe. Jadi saksi Pak. Cerita nanti itu bumi. Apa sebelah sana kata bumi?
Ya Tuhan, aku sebidang tanah kecil. Dulu hampir setiap malam di atasku itu ada gambar-gambar gajah sing padha jagong wong Sriwedari. Cerita di sana. Maka kula jenengan gak bisa mengelak lagi karena buminya bercerita. Mulane cara teng hadis, Pak, nek kula jenengan salat. Cara kula jenengan salat teng hadis, umpamane salat fardu, salate teng mriki. Allahu Akbar. Bar salat fardu kan terus wiridan donga nggih, isih lenggah teng mriku. Mungkin biasanya kan salat sunah. Salat sunah niku mboten disunahken teng mriki. Kan pindah geser. Maksudnya apa? Nanti supaya di akhirat yang di sini jadi saksi, yang di situ jadi saksi. Maksud tukang madani wong geser-geser. Apa geser barang? Supaya jadi saksi semuanya nanti. Semakin banyak tanah yang pernah kita gunakan berbuat baik, di situ dia nanti di akhirat akan bicara. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Maksud betul. Jadi hati-hati kalau lemah. Hati-hati dengan bumi yang kita injak, karena itu akan menjadi saksi kita dimanapun tanah itu, dia akan jadi saksi diri kita masing-masing. Maka dalam kitab At-Tazkirah di sana disebutkan nanti pada hari akhirat ketika manusia itu dimintai pertanggungjawaban, banyak sekali yang menjadi saksi dan bukti. Satu, tanah yang kita injak. Yang kedua, yang akan jadi saksi adalah waktu siang dan waktu malam. Nanti di akhirat, waktu Pak, Ibu, waktu. Hari ini kan waktu nggih. Siang napa dalu nggih? Siang. Minggu ini bukan minggu kemarin. Minggu ini bukan minggu depan. Senin besok bukan Senin kemarin. Senin besok bukan Senin yang akan datang. Itu masing-masing ibarat lembaran kertas. Jenengan teng griya ndek buku to? Ndek buku lembaran 1, lembaran 2, lembaran 3, bentuknya sami mboten? Sami tapi beda lembaran. Maka kita buka umruka, kitabmu adalah umurmu. Jadi ibarat buku Pak, nek jenengan umure setahun ke pirang dina? 365. Maka yang dipegang oleh malaikat adalah kertas sebanyak 365 lembar. Lah nek jenengan umure 1 tahun berapa lembar? Jadi Senin yang dulu untuk nulis kata hari Senin yang kemarin, dia cerita, ya Tuhan, dulu Ibu Siti Khotijah, siapa mau? Husnul Khotijah. Baca sholawat di hari Senin di sini, cerita itu hari. Malam pun sama, malam itu bercerita. Maka jadikan tiap hari itu sebagai lembaran-lembaran yang tulisannya bagus. Ibu. Jadi malaikat Ibu, Bapak, dia mencatat kertas yang dia pegang sesuai dengan perilaku kula jenengan masing-masing. Hari ini yang ada di sini lembaran kita tertulis bagus semua. Si A, si B, si C, si D tulisannya sedang tholabul ilmi. Berapa jam? Dari pagi sampai siang. Nggih napa nggih? Maka ngajine semakin suwe semakin bagus. Kenapa? Tulisannya banyak yang bagus. Nah, kira-kira bar duhur jenengan arep napa? Ada tulisan tidur siang. Bar turu tangi jagong karo sing lanang, ngomong kayak gitu. Ngomong tangga kanan, tangga kiri. Ada tulisan merah, ngerasa. Kurang baris saja.
dan itu nanti di akhirat diberikan tenjenengan kabeh. Maka kata siang hari ini ngomong begitu, siang hari besok lapor lagi, ya Tuhan, hari Senin tanggal ini, bulan ini, tahun ini, si fulanah begini. Malam pun laporan seperti itu yang sama. Ya, seneng yasinan, men tulisannya apik, seneng ngaji, men laporannya bagus, karena jadi saksi semua. Tuh. Bapak Ibu, apalagi yang akan jadi saksi? Yang akan jadi saksi selain hari siang, selain malam, selain bumi adalah semua makhluk yang ada di lingkungan kula jenengan. Jadi saksi. Maka dalam hadis yang menyatakan tentang keutamaan azan, contoh, neng jenengan buka kitab bab tentang azan. Ketika muazin mengumandangkan azan, maka pada saat itu makhluk bernama manusia, makhluk bernama jin, makhluk binatang, makhluk tumbuh-tumbuhan, mereka bersaksi, kami jadi saksi bahwa si A itu orang baik. Terutama nek sholat subuh. Sholat subuh kan unine kepriwe waktu azan. Ada as-sholatu khairum minan naum, gitu. Salat itu lebih baik daripada tidur. Itu manusia itu dalam hati kecil mengakui semua. Sing tangi gur kaya kelek-kelek, as-sholatu khairum minan naum. Hati kecilnya ngomong, bener itu. Gur nafsune ngomong kondisi. Nggih nggih. Nggih. Jin-jin yang mendengar ngomong semua, sodakta wa barorta. Kamu benar dan kamu benar. Iblis pun ngomong sodakta wa barorta. Itu iblis ngomong. Malaikat ngomong, semua jadi saksi. Maka di akhirat nanti semua yang ada di kanan kiri kita ini jadi saksi untuk kula panjenengan. Maksud Pak? Mulanya cerita jadulnya tok akhirat barang. Cerita kemudian kok gurdolan nang pinggir kali kana, gurdolan nang mutun. Nah itu mah cerita kecil dunia. Cerita itu sekali-kali padang mahsyar. Cerita sekali-kali sirotol mustaqim. Cerita sekali-kali keindahan surga. Cerita sekali-kali kesengsaraan neraka. Kan cerita yang sangat jauh. Negur Jakarta kecil, orang dunia terus. Nah, ceritanya sampai akhirat. Apalagi yang jadi saksi? Yang jadi saksi diantaranya lagi adalah seluruh anggota tubuh kita masing-masing. Tukang yasinan apa betul? Ada surat yang berbunyi kepribun? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat apa? Yasin. Ayat pira? Yang penting Yasin, Pak. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu mulut-mulut manusia dikunci. Pak, dikunci. Berarti mangke mulut kula jenengan ora bisa nek mulut ngomong mesti ngapusi. Karena mulut tukang goro. Gitu kan nggih? Maka al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulut-mulut mereka dikunci rapat. Terusannya apa? Watashhadu arjuluhum. Kemudian kaki-kaki mereka berbicara menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap semua apa-apa yang mereka pernah kerjakan.
Cara ayat kuwi Pak Ibu, nanti ketika kula jenengan ditangleti teng Gusti Allah, ke mulut ora bisa ngomong. Akhirnya yang ngomong kaki. Ya Tuhan, bener ki wong biyen tukang kaya ki. Ngomong gue, ya Tuhan, si A ki salate rajin, azane rajin, tapi nyolonge ya rajin. Cerita kakine gue. Sebelum mulut dikunci ceritane Pak. Sebelum mulut dikunci ceritanya ada seorang munafik yang sedang diadili oleh Tuhan. Tuhan bertanya, wahai hambaku, kamu ini bagaimana dulu waktu di dunia? Silahkan kamu ceritakan amal perbuatanmu. Itu orang munafik menjawab, ya Tuhan, aku ini hambamu yang beriman. Aku ini dulu waktu di dunia rajin ibadah sholat. Waktu di dunia aku rajin mengaji. Waktu di dunia aku orang yang baik kepada sesama manusia. Nah pada saat itu Allah tahu kau dusta, maka saat itu pula mulutnya dikunci supaya nggak bisa ngomong lagi. Setelah nggak bisa ngomong, maka dimulai dari kakinya yang ngomong. Dan ternyata dalam riwayat nanti yang ngomong bukan cuma kaki Pak. Kakinya ngomong ngaku perbuatannya sendiri, tangannya ngomong perbuatannya sendiri, telinganya ngomong perbuatannya sendiri, matanya ngaku atas perbuatannya sendiri. Mohon maaf, perut kemaluan ikut ngomong. Jadi orang bisa ngaku singkong. Cangkeme ora bisa ngomong, tangane ngomong. Ya Tuhan, tanganku mbiyen ki tukang naboki bokonge wong ayu. Ngaku Pak. Angger wong apik, ya Tuhan, tanganku mbiyen tukang nggo nulungi wong liyan, ngomong tangane. Kaki pun ngomong, ya Tuhan, saya dulu senantiasa dipakai oleh yang punya untuk berangkat beribadah. Kakinya ngaku. Ya Tuhan, mataku dulu, ini matanya yang ngomong, aku dulu senantiasa dipakai untuk memandang ayat suci Al-Quran. Telinganya ngomong, ya Tuhan, aku telinga selalu dipakai untuk mendengarkan fatwa-fatwa, nasihat-nasihat dari para ulama. Ngomong semuanya. Kalau jahat pun ngomong jahat. Ya Allah, saya dulu ini kaki bukan ke masjid, tapi malah ke sono. Sono mana? Itu yang ada gambarnya gajah. Ngaku dewek sikil. Kemaluannya yang ngomong, ya Allah, kemaluan ngomong. Nyong biyen urung nikah, wis ngene-ngene. Ngaku semua sehingga tidak ada satupun anggota tubuh yang tidak mengaku. Maka terjadilah keadilan Allah Subhanahu. Itu Bapak Ibu ingkang kula. Kira-kira kepriwe jenengan gue? Kemungkinane jenengan gue engko ki tangane sikile laporane sing apik-apik apa sing elek-elek? Sing apik ya lapor, eleke ya lapor. Ya. Maka ayat yang terakhir famayyamal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang pernah berbuat kebaikan walaupun hanya seberat atom, dia akan menerima balasan baiknya. Barang siapa yang pernah melakukan keburukan walaupun seberat atom, ia pun akan menerima balasannya. Jadi ibu bapak, apike kula dibales apik, eleke kula jenengan nggih dibales.
Itulah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak ada orang nanti selamat terkecuali kalau mendapat ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena nek dihitung-hitung Pak, cara kula jenengan purun mikir merenung, bisa jadi kejelekan kula jenengan luwih kathah daripada kebagusan. Bayangkan kula jenengan nek salat zuhur pirang menit? 5 menit rampung mboten salat zuhur. Rampung wiridan pirang menit? Katakanlah 10 menit. Salat ditambah wirid mpun pirang? 15. Kowe bit jarang sing kaya kowe. Rata-rata assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, langsung menyat. Gini apa nggih? Insya Allah mboten. Ada zikir kabeh, alhamdulillah. 15 menit Ibu Bapak. Bar niku jenengan wangsul, kadang-kadang urung tekan ngomah, jagong disit mampir karo kancane, oleh ngobrol 2 jam ora kerasa. Sing diobrol apa? Biasanya kancane, tanggane nggih napa nggih? 2 jam ora kerasa. Hitung dewek gawe dosa 2 jam karo ngibadah 15 menit. Cara ditimbang abot endi? Nah gue. Maka kalau kula jenengan enggak dapat ampunan Allah, enggak dapat rahmat dari Allah, wallahu a'lam nasib kula jenengan kepripun. Maka ibu bapak yang saya hormati, di akhirat nanti Allah itu menghadapi hambanya dengan 2 hal. 1, Allah akan menghadapi salah satu hambanya dengan sifat keadilannya. Kalau Allah menghadapi hambanya dengan sifat adilnya, hati-hati Pak. Karena betul-betul ditimbang apa adanya. Dosanya dengan pahalanya ditimbang. Kalau banyak pahalanya, selamat dia. Tapi kalau banyak dosanya, sengsara dia. Karena Allah menghadapi kula jenengan dengan sifat adilnya. Kedua, Allah menghadapi sebagian hambanya dengan sifat kasih sayangnya. Dengan sifat rahmat. Rahmat itu kan kasih sayang. Cara orang Kristen cinta kasih. Kalau Allah menghadapi hambanya dengan rasa sifat kasih sayangnya, tidak ada dosa besar. Dosanya besar kayak apa di hadapan Allah? Kecil. Kenapa? Karena menghadapi dengan sifat kasih sayang. Jenengan duwe anak nggih. Anaknya jenengan disayang apa mboten? Arep sedina dolan, arep jenengan cangkeme nganti bengor kaya kiye mawon. Sok kaya apa mboten? Tapi ketika berhadapan dengan anak, dalam hatinya timbul rasa kasih sayang, kira-kira dhewe madang apa ora? Kira-kira anak yang dihadapi dengan rasa kasih sayang, kemudian ada seorang hadir di depan panjenengan, ngamplengi anaknya jenengan, rasanya jenengan kepripun? Dibela mboten anaknya? Bela aja, padahal jenengan ngaku anaknya. Tapi karena dengan kasih sayangnya enggak tega anaknya dikamplengi wong. Nggih napa nggih? Lah nek kula jenengan dihadapi oleh Allah dengan sifat kasih sayangnya, dosane arep sepira oleh Allah diampuni. Maksud apa mboten? Jenengan milih dihadapi dengan sifat keadilannya apa dengan sifat rahmatnya? Dengan sifat rahmat. Mulane donga ya Allah, berilah aku rahmatmu. Ya Allah, limpahkanlah kasih sayangmu padaku. Maksud apa betul? Supaya Allah mengasihi kula jenengan, supaya Allah menghadapi kula jenengan dengan sifat kasih sayangnya, praktekkan sifat kasih sayang Allah pada diri kita. Artinya kula jenengan ya tiru-tiru Gusti Allah.
Karena Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, kula jenengan ya kudu gede sifat kasih dan sayang. Sayang kepada sesama manusia, sayang kepada tumbuh-tumbuhan, sayang kepada binatang. Itu sifat kasih sayang toh. Siapa yang punya sifat kasih sayang di akhirat disayangi Tuhan. Maksud? Nanti aja galak-galak jadi wong Islam ya orang ini galak-galak. Harus sayang, harus kasih. Nggih apa nggih? Nggih, kasih tukang ngebom iki mboten kasih sayang. Orang Islam itu nggak ada istilah ngantem orang, menyiksa orang, apalagi membunuh orang. Nggak ada ajaran dalam Islam itu orang Islam disuruh gempur tempat ibadah orang lain. Tidak ada. Yang ada Allah, Nabi Muhammad mengajarkan supaya kula jenengan punya belas kasih kepada sesama manusia, apapun rasnya, apapun sukunya, apapun agamanya. Maksud mboten iki. Terus nek cara teng mriki campur ana sing Kristen, ana sing Buddha, ana sing Hindu, ya disayangi kabeh. Maksud mboten iki? Kalau rasa sayang timbul dalam hati, yang terjadi adalah kebahagiaan dan kedamaian itu. Gak akan masuk surga orang yang tidak damai. Karena di surga adanya damai. Sekarang inilah mulai damai. Bapak Ibu yang saya hormati, kasih sayang kepada sesama manusia. Pernah saya ceritakan kan Nabi Muhammad sayang dengan orang Yahudi. Orang Yahudi yang buta di pinggir pasar Madinah, mulutnya kasar, tukang mengolok-olok Nabi Muhammad. Oleh Nabi Muhammad dibales jelek betul. Malah oleh Nabi Muhammad tiap hari dibawakan makanan, didulangi oleh Nabi. Setelah didulang, jeresing didulang, aja cedek-cedek Muhammad ya mas. Muhammad ki wong kurang ajar. Padahal sing disengi ngomong siapa? Nabi Muhammad niku bales betul. Boten meneng baik. Tidak ketahuan bahwa yang berbuat baik itu Nabi Muhammad. Kapan ketahuan? Setelah nggak ada yang dulang lagi. Dia bertanya, sing tukang dulang nyong sapa? Wonge endi? Abu Bakar jawab, sing tukang dulang rika gue, wonge wis ninggal dunia. Sapa jenenge? Muhammad. Gue Nabi Muhammad itu orang penuh dengan kasih. Kok ada ngomong Muhammad marahi perang, Muhammad marahi ngebom, gue ngapusi kabeh. Nauzubillah min. Itulah junjungan kita Nabi besar Muhammad. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan. Siapa yang berbuat baik walaupun sekecil atom, ngerti atom? Benda terkecil itu namanya atom. Walaupun cilik, cara ditimbang kayak orang anak gram-gramannya, akan dapat balasan kebaikan di akhirat. Makanya Nabi pesan ibu kepada istrinya Nabi Muhammad yang namanya Siti Aisyah. Kata Nabi, ittaqun naro walau bisikin tamrotin. Wahai Aisyah, takutilah api neraka walaupun engkau hanya dengan bersedekah separuh biji kurma. Walau bi kalimatin thayyibatin, dan walaupun hanya dengan ucapan yang baik. Tuh lihat. Hindari neraka walaupun hanya dengan cara bersedekah separuh biji kurma. Itu artinya kon gawe apik, kon sedekah aja isin-isin walaupun hanya separuh biji kurma. Kurma itu gedene sepira sih? Sejempol, gede jempol. Mboten enten separuh. Tapi nek jenengan duwene gur loro, gur 2 biji, sementara ada anak 4 di depan panjenengan.
itu separuh bermanfaat untuk yang 4. Seandainya kelaparan, rasa laparnya itu berkurang. Seandainya si wareg, ya separuh itu menjadi penyegar. Artinya Nabi Muhammad menyuruh kula jenengan gawe yo apik maring wong. Walaupun hanya separuh biji kurma dapat menghindarkan kula jenengan dari siksa api. Itu famayyamal misqala dzarratin khairan yara. Atau dengan kalimat yang baik. Artinya kalimat yang baik ucapane sing apik. Aja tukang nyelekiti atine wong. Karena lidah ini kecil tak bertulang, kalau salah ngomong menyakiti hati orang. Lebih tajam daripada pedang. Nggih napa nggih? Lebih tajam daripada silet. Jenengan nyekel silet, terus ngenangi kancane berdarah, itu sakitnya nggak sampai dalam hati. Seminggu selesai itu yang kena silet. Tapi manakala saudara ibu bapak, tetangga ibu bapak terkena ucapan nyelekit masuk ke dalam hati, luka hatinya, jangankan seminggu, setahun, kadang seumur hidup nggak hilang itu. Makanya hati-hati ngomong. Maka kata Nabi, walau bi kalimatin thayyibatin, walaupun hanya dengan kalimat yang baik. Ada orang lewat bertanya, Pak, umai Pak Lurah ngendi? Jenengan jawabnya pripun? Kok mriko? Mana terus menggok mana? Nah, ditunjukkan sampai alamatnya. Kalau perlu Sherlock. Ngerti Sherlock? Aja malah ngewehi Sherlock karo wong lihat, Pak, engko bengi nang nggonku ki Sherlock. Lah Bapak Ibu yang saya hormati, walaupun menunjukkan orang di jalan, menunjukkan jalan, itu amal soleh walaupun kecil. Kerjakan. Sekalipun kata Nabi, hanya membuang duri dari jalan. Jenengan mengko wangsul, ana duri utawa beling nang dalan kok ngadeg kayak gini. Kalau itu dibiarkan, kemungkinan besar sing nang mburi mlaku ora weruh kecocok. Nggih apa nggih? Wong sing numpak motor ora weruh ketlindes bane jeblok. Dengan panjenengan ringan tangan, ambil, pinggirkan orang yang di belakang, 1000 orang selamat semua hanya dengan perbuatan kecil panjenengan. Gitu. Di pinggir rumah ada bekas paku. Jangan menyepelekan. Kalau itu dibiarkan, mungkin ada bocah-bocah dolanan lidungan bisa cocok. Tapi nek jenengan jiot, disimpan, diselamatkan, begitu banyak anak orang yang diselamatkan panjenengan. Ketone cilik, orang ngerti ya, pahalanya luar biasa, kebaikan terhadap sesama manusia.